Kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Park Yong-hu. Kita panggil saja Yong-hu. Ia tinggal berdua dengan sang ayah yang merupakan sosok polisi jujur, anti suap, hidup sederhana dan tentu saja suka menolong banyak orang tanpa pamrih. Pagi itu, ia dan sang ayah pergi ke gereja untuk berdoa demi menguatkan iman dan takwa mereka kepada Tuhan. 하지만 어떠한 상황이라도 Selesai berdoa, Yong-hu dan ayahnya tidak langsung pulang ke rumah melainkan duduk sejenak mendengarkan khutbah dari seorang pastor muda. Isi dari khutbah tersebut, jemaat harus senantiasa ingat terhadap Tuhan dan selalu memanjatkan doa dengan tulus supaya keinginannya bisa terwujud. Karena sesulit apapun keadaannya, Tuhan pasti akan menolong hambanya yang beriman. 우리의 진심을 들어주실 겁니다. Mendengar hal itu, Yong-hu lekas bertanya pada sang ayah mengenai alasan kenapa ibunya meninggal saat melahirkan. Padahal sang ayah merupakan sosok jemaat taat dan senantiasa berdoa pada Tuhan. Si ayah menjelaskan bahwa dirinya dulu memang mendoakan keselamatan ibunya, tapi Tuhan justru mengabulkan doa sang ibu yang mengharapkan Yong-hu agar bisa lahir dengan selamat. Karena sang ayah ada jadwal patroli malam, ia meninggalkan Yong-hu di rumah seorang diri dan menyarankannya untuk tidur duluan. Saat berpatroli di jalan raya itulah, si ayah dan rekannya sesama polisi mendapati ada pengendara mobil ugal-ugalan dan lekas menghentikannya untuk diperiksa. Entah siapa pengendara ini, dia terlihat mengenakan cincin motif burung gagak dan kedua matanya tampak merah menyala. Yang ketika si ayah meminta si pengendara keluar dari dalam mobil, pengendara itu justru malah tancap gas dengan si ayah yang berusaha menghentikannya sehingga mendapat kabar bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Yong-hu dan sang nenek tentu merasa terpukul saat melihat kondisi ayahnya yang saat ini memprihatinkan. Yang karena Yong-hu tak ingin kehilangan sang ayah, ia langsung pergi ke gereja berharap Tuhan dapat menyembuhkan ayahnya. Sambil berkaca-kaca, ia juga menceritakan kondisi ayahnya sekarang pada si pastor muda dan bertanya, apakah Tuhan akan mengabulkan doanya? Sehingga demi menenangkan Yong-hu, pastor pun meyakinkan bahwa doa seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. 주님이 꼭 들어주실 거야. 같이 기도할까? Tepat pada jam 4:15 dini hari, si ayah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit dan mendatangi Yong-hu dalam mimpi untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ia meminta Yong-hu agar berbakti pada sang nenek dan jadi teladan yang baik dan bermanfaat bagi semua orang karena mulai sekarang dia tidak bisa lagi menemaninya. Dengan fakta bahwa doa yang dipanjatkan olehnya tidak terkabul, Yong-hu pun jadi tidak percaya lagi dengan yang namanya Tuhan dan memaki si pastor muda. Saat datang di hari belasungkawa, tidak hanya memaki, ia juga melemparkan kayu salib ke arah si pastor muda hingga membuat bagian wajahnya terluka karena sang pastor dianggapnya telah berbohong. 거짓말쟁이! 빨리 나가! 네가 여기 왜 와? 너 때문에 우리 아빠 죽었어! 거짓말쟁이! 나가! 빨리 나가! 20 tahun kemudian, Yong-hu kini berprofesi sebagai petarung MMA profesional dan sedang berada di Amerika untuk bertarung. Melihat tato salib pada bagian punggung lawan, ia seketika terdiam karena rupanya masih menyimpan trauma terhadap yang namanya agama. Namun hal itu justru membuat Yong-hu semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan untuk dapat memenangkan pertarungan ini. Are you ready? Dalam
Dalam perjalanan pulang ke negara asal, Yong-hu ketiduran dalam pesawat yang dalam tidurnya ia bermimpi sedang berada di suatu tempat dan melihat ayahnya. Namun saat mengikutinya, sang ayah seketika hilang dari pandangan dan Yong-hu malah menemukan salib yang tepat ketika dia akan membuangnya. Tiba-tiba ya, api putih seketika membakar tangan kanan Yong-hu hingga membuatnya terbangun dari tidur. Entah apa arti dari mimpi barusan, ia mendapati telapak tangan kanannya terluka seolah baru terkena tusukan benda tajam. Dengan ditemani oleh asistennya, Yong-hu pergi ke rumah sakit untuk bertanya pada dokter penyebab kenapa luka itu bisa tiba-tiba muncul. Namun karena dokter menganggap luka itu disebabkan oleh terkena serpihan tajam, maka Yong-hu disarankan untuk rutin minum obat supaya lukanya bisa cepat sembuh. 일주일 정도 약 드시고 소독하시고 걱정 안 하셔도 돼요. Tepat di tengah malam saat Yong-hu sedang tertidur pulas, ada entitas hitam berniat menghabisinya. Entah kenapa hal itu bisa terjadi, lukanya seketika mengalami pendarahan. Disusul si entitas hitam yang langsung memilih pergi, seolah takut akan darah tersebut. Akibat dari kejadian semalam, Yong-hu lekas balik lagi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya secara menyeluruh. Sambil menunggu hasilnya keluar, ia mendengar cerita dari asistennya terkait keponakan si asisten yang juga sempat mengidap penyakit aneh namun dokter tidak menemukan apa-apa. Hingga pada suatu hari, keponakannya itu dibawa pada seorang cenayang atau dukun dan diketahui bahwa keponakannya itu mengidap penyakit jantung yang harus segera diobati sebelum Tuhan membutakan penglihatannya. 눈도 보이고? 아니요, 앞은 못 보는데 귀신을 본대요. Karena orang tua si keponakan tidak percaya dengan hal begituan, perkataan si cenayang pun jadi kenyataan di mana keponakannya kini mengalami buta permanen. Tapi di balik itu semua, si keponakan mendapat anugerah dari Tuhan yaitu dapat melihat hantu dan kini jadi seorang cenayang terkenal di kota ini. 보통 때보다 약 7배 정도 짙은 상. 형님, 제가 조카 얘기해드린 적 있나요? Di malam berikutnya, Yong-hu kembali diganggu oleh entitas hitam dan luka pada bagian tangannya kembali mengalami pendarahan. Hingga keesokan harinya saat menemui dokter, ia diberitahu bahwa hasil tes yang dilakukan kemarin semuanya normal. Bahkan bisa dibilang Yong-hu lebih sehat daripada orang sehat dan meskipun berobat ke luar negeri, hasilnya akan tetap sama. Seperti apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. 저희 쪽에서 더 큰 병원을 소개해드릴 수 있는 Mendengar hal itu, Yong-hu meminta asistennya untuk diantar ke tempat si ponakan berharap akan mendapat jawaban pasti terkait apa yang dialaminya saat ini. Setibanya di tempat tujuan, si keponakan yang bernama kita panggil saja Yuli ini pun menemukan bahwa Yong-hu diikuti oleh iblis karena membiarkan hatinya dipenuhi oleh aura kegelapan. Contoh kecilnya, Yong-hu sering mendengar suaranya sendiri yang mana itu adalah bisikan iblis yang berusaha menyesatkannya. Melihat cincinnya bercahaya bekas peninggalan sang ayah, Yuli menambahkan jika cincin itu menyimpan banyak energi positif karena ayah Yong-hu selalu berbuat kebaikan semasa hidupnya. 네 애비 이승 사람 아니지? 어떻게 죽었어? Setelah Yong-hu menunjukkan luka pada bagian tangan kanannya, ia diminta untuk pergi ke sebuah gereja tua karena di sana akan ada seseorang yang dapat menolongnya. Tapi sesampainya di lokasi tujuan, ada puluhan gagak seolah melarang Yong-hu masuk ke tempat itu yang membuatnya lekas masuk lagi ke dalam mobil. Di dalam gereja tua itu sendiri, kita akan diperkenalkan pada seorang pastor bernama An sedang melakukan pengusiran setan dari tubuh seorang pemuda dengan dibantu oleh asistennya bernama kita panggil saja Samsul. Pengusiran itu awalnya berjalan lancar seperti biasa sampai akhirnya
Ya, iblis yang merasuki tubuh si pemuda seketika berontak dan menyerang Pastor An. Pada situasi seperti ini, Samsul dijadikan sasaran empuk oleh iblis tersebut karena mengetahui jika imannya belum kuat. Dan tepat setelah Samsul melarikan diri akibat ketakutan, iblis itu pun kembali menyerang Pastor An berniat menghabisinya, tetapi beruntung Yonghu datang ke sana setelah melihat Samsul lari ketakutan. Entah pertemuannya dengan Pastor An adalah suatu takdir atau kebetulan, ia yang berusaha menghentikan si pemuda pun berhasil menghentikan iblis tersebut menggunakan darah dari tangan kanannya tanpa mengetahui alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Setelah iblis dipastikan keluar dari tubuh si pemuda, Pastor An yang melihat tangan kanan Yonghu lekas memberitahunya bahwa luka itu persis seperti yang dimiliki oleh Yesus saat disalib dan merupakan suatu anugerah untuk orang yang beriman. Padahal Yonghu sendiri mengaku jika dirinya sama sekali tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. 그걸 성은이라고 불러요. 이게 왜 생기냐고! Di tengah pembicaraan tersebut, Yonghu kembali mendapat bisikan dari iblis yang kali ini menghasutnya agar menghabisi Pastor. Melihat Yonghu kesakitan, Pastor An lekas mendoakannya supaya tidak diganggu oleh iblis dan izin mampir ke rumah untuk memastikan penyebabnya. Saat sedang mengecek kamar, Pastor An diam-diam meletakkan kalung salib miliknya untuk melindungi kamar apartemen ini dari hal gaib. Tanpa memberitahukan hal itu pada Yonghu, ia langsung pamit pulang dan menyarankan untuk menemuinya lagi jika masih diganggu oleh bisikan iblis. 괜찮아? 예. Saat terbangun di pagi hari, Yonghu kali ini mendapati tubuhnya terasa ringan, bahkan tangannya tidak lagi mengalami pendarahan. Melihat ada kalung salib yang semalam disimpan oleh pastor, ia pun sempat akan membuangnya, namun tidak jadi dilakukan dan memilih untuk mengembalikan kalung tersebut. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Yonghu dan beralih pada seorang pria bernama Jisin. Ia adalah bos di sebuah klub malam ternama dan kini kedatangan oknum yang mengaku jika dirinya dari layanan keamanan. Di sana si oknum mengancam akan membakar tempat hiburan ini jika Jisin menolak untuk memberikan upeti tiap bulan. Mendengar hal itu, Jisin meminta si oknum untuk mencatat nomor rekeningnya dan lekas melukai dampak tangannya sendiri menggunakan cincin motif gagak. Dengan darahnya itu, ia membuat simbol ular sambil melafalkan mantra yang tujuannya agar dia dapat mengetahui segala sesuatu tentang si oknum ini. 동업하신 대환영 있잖아요. Di sana Jisin meyakinkan si oknum jika salah satu bawahannya yang mempunyai hutang pada rentenir dan kini akan kabur dengan membawa uang hasil menjual perusahaan. Setelah si oknum pergi, ia pun lekas masuk ke ruangan rahasia dan di sanalah kita akan mengetahui siapa Jisin ini sebenarnya. Ya, Jisin merupakan sosok pendeta hitam yang menganut ajaran iblis sekaligus pelaku atas banyaknya warga yang akhir-akhir ini dirasuki iblis. Menggunakan kartu nama milik si oknum, ia kali ini berniat menjadikan si oknum sebagai tumbal untuk sebagai persembahan demi memperkuat ilmu hitam yang dimilikinya. Di waktu yang sama, Yonghu lagi-lagi mengalami hal buruk yang dapat dipastikan itu akibat tidak adanya salib di kamar apartemennya. Sehingga tepat di keesokan harinya, ia pun kembali menemui pastor untuk meminta bantuannya.
Di sana Yonghu diberi semacam kantong kecil oleh pastor yang katanya berguna untuk menguatkan iman. Namun karena dirinya tidak percaya pada yang namanya Tuhan, pastor yang baru mengetahui alasannya pun menjelaskan bahwa kehilangan sosok yang dicintai memang terasa menyakitkan. Tapi itu sudah menjadi takdir dari Sang Maha Kuasa karena setiap makhluk hidup sudah pasti akan mengalami yang namanya kematian. 주님의 뜻도 이해하는 게 아니라 믿는 거다. Sebagai balas budi, Yongsu lekas mengantar pastor ke lokasi tujuannya karena hari ini kebetulan ada pasien kesurupan yang akan dia obati. Dalam perjalanan, ia bertanya pada pastor An kenapa Samsul tidak ikut dengannya padahal pengusiran biasanya dilakukan oleh 2 orang. Tanpa memberitahu terkait Samsul yang telah mengundurkan diri, pastor An meyakinkan bahwa dirinya sendiri dapat menangani masalah ini. Sesampainya di tempat tujuan, Yongsu yang awalnya cuma ingin mengantar pastor An sampai ke depan apartemen, seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk menemaninya hingga pengusiran selesai karena ia takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah ibu pasien menunjukkan kamar anak gadisnya, pastor An sekilas melihat bayangan si gadis berlarian dari celah pintu dan lekas menggambar pola salib menggunakan arang dari pohon zaitun bukan tanpa alasan. Hal itu berguna supaya iblis lain tidak mengganggu proses pengusirannya. Saat masuk ke dalam kamar, pastor dan Yongsu mendapati si gadis kini duduk di atas kasur yang dari situ jugalah bisa dipastikan bahwa iblis memang telah merasuki tubuh pasiennya. Namun saat didekati sambil menenteng salib, si gadis yang bernama Sok Jin pun sama sekali tidak menunjukkan reaksi dan meyakinkan bahwa ibunya sendirilah yang kerasukan. Sebelum melanjutkan pengusiran, pastor An lekas keluar dari kamar dan meyakinkan Yongsu bahwa iblis satu ini tampaknya sudah menguasai tubuh Sojin dan akan sulit untuk mengeluarkannya. Sehingga tugas Yongsu adalah menahan tubuh Sojin agar tidak berontak karena ia akan memaksa iblis untuk menunjukkan jati dirinya. 엄마! Dan ya, setelah pastor memaksa Sujin untuk meminum air suci, iblis akhirnya bereaksi ditandai dengan Sujin yang muntah angin lencak dan 데우스 첼리, 데우스 파트라. di sana si iblis mengaku jika dirinya adalah penyebab sang ayah tewas, membuat Yongsu terpancing emosi hingga nyaris menghilangkan nyawa Sojin. Namun karena pastor di sampingnya, Yongsu dapat membendung emosinya itu dan kembali fokus untuk menyelamatkan Sujin dengan cara menempelkan tangan kanannya pada dahi gadis tersebut. Di waktu yang sama, si Jin selaku dalang di balik semua ini pun menyadari apa yang sedang dilakukan oleh pastor An sehingga ia lekas melakukan ritual untuk menghabisi Sojin dengan cara mengirimkan santet, tetapi Crux sacrosi, milux, non dracosi, pade retro satana, nunca tuade mi beruntung pastor masih ada di sana sehingga ia dapat menangkal santet tersebut, dan karena Sojin dipastikan sudah aman, ia lekas pamit kepada ibu Sojin namun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir ke apartemen Yongsu terlebih dahulu. Berlokasi di tempat lain, lebih tepatnya sebuah panti asuhan, si Jin menemui seorang anak bernama Seok yang diketahui sering dirundung oleh anak lain seusianya. Di sana ia ingin menjadikan Seok sebagai pengikut baru untuk dijadikan alat atau perantara bagi kekuatan iblis dengan iming-iming akan diberi perlindungan.
Selesai dari sana, si Jin menemui Yongsu di parkiran apartemen dengan mengaku sebagai Samsul bukan tanpa alasan. Ia ingin menjauhkan Yongsu dari Pastor An karena mengetahui jika pria ini memiliki keistimewaan dengan mengatakan Pastor An sebenarnya adalah pengikut sekte sesat dan luka pada bagian dampal tangan adalah bukti jika Yongsu akan dijadikan sebagai tumbal persembahan. 영씨 손에 상처 있으시죠? Singkat cerita, esok pagi pun Caang. Karena terhasut oleh perkataan si Jin, Yongsu menolak untuk menerima panggilan telepon dari Pastor An karena dia tidak ingin menemuinya lagi. Hingga tak lama, ia dihubungi oleh investornya dan lekas pergi ke sebuah restoran untuk ketemuan. Yang di sana Yongsu diminta untuk mengikuti pertandingan MMA yang akan diselenggarakan di luar negeri dengan bayaran 10 kali lipat dari biasanya. Tanpa mengetahui jika ini masih bagian dari rencana si Jin, Yongsu sempat akan menerima tawaran tersebut namun berubah pikiran setelah melihat gelang salib milik pelayan restoran. Saat akan pergi, ia mendapati telepon dari Pastor An, namun yang berbicara adalah seorang biarawati dari panti asuhan memintanya untuk segera datang karena rupanya pastor sedang ada di sana untuk mengeluarkan iblis dari tubuh Seok. Sementara Yongsu masih dalam perjalanan, kita akan melihat Pastor An dan salah seorang biarawati kini berjuang mati-matian hanya demi menyelamatkan Seok. Dikira pengusiran selesai karena sudah mengetahui nama iblis yang merasukinya. Hal itu percuma saja karena iblis yang bersemayam dalam tubuh Seok ada sekitar 400 lebih sampai akhirnya ya, Yongsu tiba di sana tepat waktu dan berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Seok. Setelah mengetahui awal mula kenapa hal seperti ini bisa terjadi, ia dan pastor yang hendak pulang pun dihadang oleh semua penghuni panti yang ingin berterima kasih. Dan disinilah Yongsu untuk pertama kalinya merasakan apa itu yang namanya kebahagiaan. 가서 안아드려. Menyadari rencananya gagal, Jishin lekas menghabisi Seok dengan merasuki tubuh seekor anjing untuk menjadikannya sebagai bahan ritual. Ia yang ingin meningkatkan kekuatannya dengan menukarkan jiwa anak itu kepada iblis, diberi semacam taring ular beracun yang nantinya akan digunakan untuk menghabisi sang Pastor An. Kabar kematian Seok pun sampai ke telinga Pastor An sehingga ia dan Yongsu langsung pergi ke rumah sakit untuk mendoakannya. Di waktu yang sama, si Jin akhirnya menampakkan diri yang mana tujuannya adalah untuk menarik perhatian Yongsu dan ya, sementara Yongsu keluar mencari keberadaan si Jin, Pastor An sendiri kini menyaksikan Seok tiba-tiba bangun dari kematian yang mana itu tentu saja akibat iblis yang sudah mengambil alih tubuhnya. Tanpa sadar jika di belakang sudah ada si Jin berniat menghabisinya sehingga 안아주세요. mendengar suara teriakan, Yongsu dengan cepat kembali lagi ke ruangan mayat dan melihat pastor telah dalam kondisi terdesak. Demi menyelamatkannya, ia pun sempat akan menuruti keinginan si Jin yaitu jadi pengikut sekte aliran sesat. Namun tidak jadi dilakukan karena pastor membiarkan taring beracun itu menusuk bagian tubuhnya. Karena si Jin tiba-tiba menghilang, Yongsu memilih untuk memprioritaskan pastor lebih dulu dan membawanya ke apartemen Samsul. Sadar jika racun itu hanya akan hilang jika si Jin dihabisi, ia pun berniat seorang diri akan mencari keberadaan si Jin demi menyelamatkan pastor sekaligus menghentikan aliran sesatnya.
Saat akan pergi itulah, Yongsu diberi sebuah bingkisan oleh Samsul berisi pakaian khas uskup yang katanya sudah diberkati dan dapat membantu Yongsu untuk menghadapi ilmu hitam. Tanpa banyak pikir, ia pun segera mengenakan baju tersebut dan menemui Sojin untuk menggali informasi terkait keberadaan si Jin. Dan di sanalah ia mendapatkan kartu nama klub milik pria tersebut. Di waktu yang sama, si Jin dan para pengikutnya kini sedang menjalankan ritual khusus yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan ilmu hitam mereka. Sehingga tepat ketika Yongsu sampai ke tempat tersebut, ia pun harus menghadapi para kroco yang kali ini sedang dalam mode setengah kerasukan dan... 내려와 이 새끼야! Karena kemampuan bela diri yang dimilikinya tidak bisa dianggap remeh, Yongsu bisa dengan mudah mengalahkan mereka apalagi setelah menyiram dampal tangan kanannya menggunakan air suci. Sedangkan Jishin sendiri kini mendapat petunjuk dari iblis yaitu harus menusukkan taring beracunnya tepat mengenai bagian jantungnya jika ingin diberi kekuatan yang jauh lebih besar. Meski resikonya adalah kematian, Jishin tidak mempunyai pilihan lain karena dia harus menang melawan Yongsu sehingga... Ya, saat merangkak keluar dari dalam air, tubuh si Jin sudah tidak seperti manusia lagi karena telah menjalin kontrak dengan iblis ular. Dengan tubuh barunya itu, si Jin tentu tidak dapat dikalahkan dengan mudah apalagi hanya dengan bermodalkan cincin salib dan... Dalam kondisi tak sadarkan diri itulah, alam bawah sadar Yonghu pindah ke tempat lain dan di sana ia bertemu lagi dengan sang ayah. Setelah melepaskan rindu, mereka saling mengulurkan tangan masing-masing dan keajaiban pun seketika terjadi, yang mana saat tersadar dari pingsannya, Yongsu mendapati tangan kanannya seolah mengeluarkan aura api berwarna putih, sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali melakukan duel. Setelah membalikan keadaan, Yongsu lekas mengenakan cincin salib pemberian pastur untuk menambahkan damage pukulannya dan... Ya, Yongsu pun berhasil mengalahkan iblis tersebut dan langsung mencabut taring beracun dari tubuh si Jin. Setelah si Jin dipastikan tewas, ia pun lekas pergi menuju apartemen Samsul dan mendapati pastur sudah sehat seperti biasanya. Dan sejak hari itu, Yongsu percaya lagi kepada Tuhan dan akan meninggalkan karirnya sebagai petarung MMA demi mendalami ilmu agama. Tamat, ending yang sangat membagongkan.